Nanti kalau suara saya kurang jelas atau putus-putus atau gimana, minta tolong dikabari ya. Oke, saya akan share screen. Nanti Putra Yasa minta bantuan untuk approve setiap ada yang masuk ya. Oke. Ntar lu. Kok share screennya nak mau-mau? Oke, dah. Kelihatan layarnya? Kelihatan? Kelihatan ya? Fa, kelihatan, Fa? Fa, kelihatan, Fa? Eva sibuk ya. Iya Pak, siapa Pak? Wih, siap. Oke, ya, jadi hari ini materinya sampai 3 minggu ke depan tuh sama teman-teman. Jadi membahas tentang pen testing, penetration testing gitu ya. 13, 14, 15 kuliah keamanan siber itu materinya sama, lalu akan langsung rekap jadi UAS. Kayak gitu kira-kira ya. Nah, jadi pen test itu apa? Jadi pen test itu simulasi metode, teman-teman. Mana dia? Nih. Ya, pen test itu simulasi metode ya, digunakan penyusup untuk mendapatkan akses tidak sah ya ke jaringan sistem organisasi. Mirip kayak Hydra kemarin DVWA itu, brute force. Tujuannya apa? Ya, menguji implementasi keamanan, kebijakan keamanan suatu organisasi. Ya, melihat apakah organisasi itu telah menerapkan langkah-langkah keamanan. Ya. Jadi dia mensimulasikan metode ya, mendapatkan akses ketidaksah. Ya, tujuannya adalah untuk menguji apakah suatu organisasi itu sudah aman apa belum, apakah sudah menerapkan langkah-langkah keamanan apa belum, kayak gitu. Ini sudah teman-teman lakukan salah satunya kemarin di DVWA pakai brute force itu bisa dikategorikan atau bisa dikatakan sebagai sebuah pen testing. Nah, berikutnya biar nggak salah kaprah ya. Ya, apa bedanya hacker sama pen tester? Ya, jadi pen tester itu mana dia tidak memiliki niat jahat. Kalau hacker itu bertujuan untuk mendapatkan akses tidak sah. Ya, jadi kalau pen testernya tidak punya niat jahat, kalau hackernya biasanya punya niat jahat gitu ya. Nah, lalu kalau pen tester itu dia meningkatkan keamanan jaringan ya, menggunakan keterampilan mereka untuk meningkatkan keamanan jaringan tanpa menyebabkan hilangnya layanan atau gangguan pada bisnis. Itu bedanya hacker sama pen tester. Satu lagi, apa bedanya security auditor dengan pen tester? Ya, jadi kalau security auditor itu hanya mengidentifikasi kerentanan, ya, sedangkan pen tester itu mencoba untuk mendapatkan. Ya, jadi security auditornya hanya ngecek checklist centang-centang gitu ya. Jadi kalau pen tester itu dia nyoba untuk mendapatkan, jadi nerobos tapi nggak jahat. Kayak gitu ya. Jadi ada 3 ya. Jadi ada hacker, pen tester, security auditor, kayak gitu. Ntar kok bunyi sih? Oke, aman ya. Tak kira share screen-nya berhenti. Bentar ya, masih loading. Oke. Lalu bentar, mana laser saya lagi? Nah, ini. Jadi auditor itu ibaratnya ngelihat pintu ya, lalu berpikir pintu itu terkunci. Pintu itu tidak terkunci. Ya. Lalu dia bilang itu mungkin bisa dimasuki oleh orang. Nah, gitu. Auditor kayak gitu aja. Auditor itu ibaratnya lihat pintu, lalu berpikir pintu itu tidak dikunci, lalu dia bilang mungkin orang bisa masuk lewat pintu itu. Sedangkan kalau pen tester ya, dia mencoba membuka pintunya. Ya, jadi pen tester itu mencoba membuka pintunya untuk melihat pintu itu bisa kemana. Analoginya kayak gitu kalau security auditor dan pen tester. Nah, berikutnya security assessment ya. Security assessment, penilaian keamanan itu ada 2 jenis ya. Jadi kalau orang mau menilai keamanan suatu organisasi, suatu sistem itu ada 2. Yang pertama itu dari eksternal ya, dari eksternal. Yang kedua itu dari internal. Jadi kalau eksternal itu dia dari luar batas jaringan, biasanya pakai internet gitu ya. Sayanya nggak ada di sticky gitu ya, saya tidak di sticky, lalu saya menilai keamanan kampus sticky gitu. Kalau internal dilakukan dari dalam. Kalau internal itu dilakukan dari dalam, sayanya sedang berada di sticky, kayak gitu simpelnya. Saya langsung aja.
Nah, jadi dapat disimpulkan bedanya adalah di permission. Ya. Jadi kalau hacking itu nggak dapat izin, ya, nggak dapat izin, ya, modalnya nggak jelas gitu ya. Jadi dia berdasarkan niatnya sendiri. Kalau pentesting itu dapat izin, jadi sudah diberikan izin untuk melakukan pentesting. Ya, walaupun nanti hal-hal yang dilakukan kurang lebih sama, tapi yang membedakannya banget adalah di izinnya atau di permissionnya. Orang-orang atau anak muda zaman sekarang sebutnya consent gitu ya. Ya. Kalau cewek-cewek pasti tahu nih maksudnya apa. Ya, jadi permission bisa juga disebut atau istilah zaman sekarang itu sebagai consent gitu ya. Consent. Nah, lalu langkah-langkah pentest itu apa? Ya, langkah-langkah pentest, langkah-langkah untuk melakukan pentest. Langkah-langkahnya ada 3 ya, pre-attack sebelum nyerang, attack saat nyerangnya, post-attack adalah setelah nyerangnya. Ya. Oke, slide saya harus mulai milih bahasa Inggris gitu ya. Biar kalian enggak takut sama bahasa Inggris. Nah, jadi pre-attack itu yang sudah kita bahas kemarin ya, ada reconnaissance, data gathering, bisa pakai UIS, DNS, network scanning segala macam. Ini tujuannya dia untuk mendapatkan OS apa, aplikasi apa yang running di sistem, untuk mendapatkan block IP gitu ya, untuk dapatkan DNS hingga sampai personal contact information. Jadi informasi semacam ini bisa digunakan untuk membuat diagram atau mengidentifikasi target. Ini yang pre-attack. Ini sudah kita dapat coba beberapa kemarin. Jadi langkahnya ini masuk dalam pre-attack. Nah, attack ini beragam tergantung mau ngapain gitu ya. Untuk apa yang mau diimplementasikan metodenya, apa yang mau dicoba, apa yang mau dites kayak gitu. Nah, yang masuk di attack itu misalnya untuk ya dia melihat error report, dia mengecek access control list, dia mengevaluasi protokol, filter, dia mengecek tes internal web application, ya, dia mengecek konfigurasi wireless kayak gitu. Dia menggunakan exploit tool, lalu dia mencoba mengakses sistem untuk mendapatkan informasi. Lalu dia juga menggunakan social engineering, using password cracking seperti yang kemarin. Nah, itu termasuk dalam attack dan seterusnya gitu ya. Jadi attack ini banyak banget tergantung apa yang mau dilakukan. Nah, ini yang paling penting dari seorang pentest. Jadi setelah attack dia mengembalikan lagi sistemnya ke semula. Ke konfigurasi pre-attack namanya. Jadi dibalikin lagi. Ya, jadi file-file yang dia bikin dihapus, registrinya dikembalikan gitu ya, share dan connectionnya dikembalikan. Lalu dia menganalisis semua hasil, ya, membuat 2 laporan ya untuk catatan dan manajemen. Laporan ini mencakup tujuan, pengamatan, semua aktivitas yang dilakukan, ya, hasil aktivitas pengujian, dan dapat merekomendasikan perbaikan untuk kerentanan. Ini yang ada di pentest. Kalau di hacker dia nggak peduli, habis nyerang ya udah hancur biarin gitu ya. Ya, jadi kalau di pentest dia malah bikin laporan untuk diserahkan ke organisasinya. Ya, kayak gitu. Ini lagunya bagus banget ya. Nah, ini yang mau saya bahas hari ini. Jadi dalam 3 minggu ke depan saya akan sudah berikan UAS-nya. Ya, saya akan berikan UAS-nya 3 minggu ke depan. Hari ini 13, minggu depan 14, minggu depan 15. Dengan besar harapan nanti di minggu UAS kalian sudah submit UAS-nya. Jadi nggak lagi ada waktu setelah UAS itu. Ya, di UAS nanti kalian sudah submit UAS-nya. Jadi UAS-nya berkelompok ya, seperti UTS kemarin. Ya, tapi submitnya tetap secara individu. Ini udah dipahami ya. Lalu siapkan VirtualBox kali Linux. Ini sudah, teman-teman sudah punya. Satu lagi yang teman-teman install adalah Metasploitable. Metasploit ini juga dijalankan di VirtualBox. Ini besarnya size-nya 800 mega. Kalau mau minta ke saya bisa ke kampus. Nanti juga saya akan berikan ke Nesa. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang pengen minta ke Nesa. Saya kasih kisi-kisi UASnya adalah melakukan pentest ke Metasploitable pakai kali Linux. Dengan output atau yang dikumpul di UAS adalah laporan pentest. Laporan pentestnya mencakup, ini sudah ada di materi ya. Jadi teman-teman melakukan yang post attack ya. Untuk melakukan post attack otomatis teman-teman akan harus pre attack dulu, nanti ngetek dan akhirnya post attack.
Jadi kira-kira ada tujuan ya, apa yang dilakukan ya, semua aktivitasnya, hasilnya apa, lalu rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk perbaikan kerentanan. Yang diserang adalah si Metasploitable pakai Kali Linux. Itu pengantar. Ini informasi awal ya. Update-nya minggu depan saya berikan apa yang diserang sampai ke langkah-langkahnya akan saya berikan. Ya, jadi mirip seperti DVWA kemarin. Sampai langkah-langkahnya akan saya berikan. Teman-teman tinggal mencoba dan melakukannya saja. Kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang UASnya sudah mulai hari ini. UASnya berjalan selama 13, 14, 15, selama sebulan ke depan. Jadi UAS kita bisa dibilang sudah mulai hari ini. Terserah teman-teman kapan mengerjakannya. Yang jelas saya sudah infokan dari hari ini. Ya, sebulan ke depan di minggu UAS itu dikumpul, sehingga tidak ada lagi pembahasan tentang mata kuliah ini setelah UAS-nya. Jadi UAS itu tinggal ngumpul saja. Kayak gitu kira-kira. Oke ya, saya stop share, kita ngobrol-ngobrol. Saya disconnect. Kacau. Wifi-nya gini dong Pak, karena Ya, kopi. ya nih kayaknya ya kebanyakan. Sorry ya. Kebanyakan yang nongkrong. Sampai mana tadi ya? Sampai demo gini Pak, ngomongin proyek UAS nih. Oke. Kelompok bagian. Oke, saya ulang ya bagian itu ya. Materi udah ya semua berarti ya? Udah sih lah. Oke. Nanti bisa tanya jawab aja ya. Putri Asa aksep ya. Nah, saya ulang ya. Malah saya disconnect. Oke, saya ulang. Ya, saya ulang ya. Jadi UASnya itu berkelompok, mirip seperti UTS kemarin, kelompoknya masih sama. Tapi nanti sapinnya tetap secara individu. Sip. Lalu teman-teman siapkan VirtualBox Kali Linux. Ini teman-teman sudah punya, saya yakin ya, yang kemarin bisa dipakai lagi. Lalu satu yang teman-teman akan tambahkan adalah Metasploitable. Ini korbannya nanti. Jadi kita tidak pakai DVWA, kita akan pakai Metasploitable. Nah, ini link downloadnya ada saya kasih. Size-nya 800 mega. Jadi kalau teman-teman nanti mau minta bisa mampir ke kampus, atau nanti saya juga akan berikan ke Nesa. Jadi teman-teman bisa minta sama Nesa. Lalu UASnya kisi-kisi awalnya adalah melakukan pentest ke Metasploitable pakai Kali Linux. Nanti output yang dikumpul adalah laporan pentest. Laporan pentest itu isinya tujuan, pengamatan, semua yang aktivitas lakukan, hasilnya apa, lalu rekomendasi perbaikan untuk kerentanannya. Kayak gitu kira-kira isinya. Jadi itu yang disubmit. Lalu ini sudah saya infokan hari ini, berarti bisa dibilang UASnya sudah dimulai. Ya, dengan waktu kira-kira sebulan ke depan. Jadi hari ini pertemuan 13, minggu depan 14, 2 minggu lagi 15, lalu minggu terakhir adalah minggu UAS-nya, waktu terakhir ngumpulnya. Kayak gitu ya. Jadi saya tidak mau setelah UAS itu teman-teman masih sibuk bahas atau sibuk ngerjain kuliah ini. Jadi setelah UAS ya sudah langsung berakhir. Ya, saya kasih infonya sekarang, teman-teman bebas ngerjain kapan. Ya, yang jelas sudah dimulai secara tidak resmi gitu ya. Nah, ini info awal dulu. Minggu depan saya akan cicil ngasih tahu caranya. Saya kasih tahu caranya, saya share. Ya, apa yang disiapkan, gimana langkah-langkahnya, nyerangnya kayak gimana, segala macam. Saya share semua. Nah, teman-teman tinggal melakukan dan menerapkannya saja, bikin laporannya. Kayak gitu. Ya, jadi mirip kayak di DVWA kemarin. Saya kasih caranya, teman-teman ngikutin dan melakukan saja. Nah, itu dulu untuk kisi-kisi UAS yang pertama. Minggu depan saya lanjutkan dengan gimana melakukannya. Kayak gitu ya.
Kalau mau explore sendiri juga monggo, di internet banyak caranya. Ya, kalau mau nunggu dari saya seminggu sekali, tapi enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa kalau melakukan sendiri. Oke, kayak gitu kira-kira sekarang kita ngobrol-ngobrol. Banyak chat nih. Beli kopi dulu, Pak. Saya enggak terlalu gini ngopi, enggak bisa tidur nanti. Apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Jadi UASnya sudah secara tidak langsung sudah dimulai gitu ya. Ya, instruksi awal adalah di bagian akhir PowerPoint. PowerPoint-nya juga sudah bisa dilihat di Classroom. Jadi di minggu UAS itu adalah waktu pengumpulannya, bukan waktu baru bikinnya gitu ya. Sehingga nanti H+1 UAS itu sudah lepas dari mata kuliah ini. Ini ada Kade Adi Agustin, Eva Agustini, namanya mirip. Apa dibilang Pak? Nggak dengar saya. Cocok nggak tuh Adi Agustin sama Eva Agustini? Eva jadi manggang tuh. Coba ini dulu liatin kameranya. Nah. Nice. Jen. Wih asik nih. Mih ratu. Pak, bawain ke kampus besok, Pak. Right. Siapa namanya tuh? Keluarin on cam masih. Adi mengkep. Besok bawain Faya. Oke. Hebat Eva, healing dia. Oh gitu. Oke. Setelah ini hujan UAS saya menanti. Apa? Ikut webinarnya Bu Emi, nggak ikut UAS. Nyen ada orang gitu. Nggak ada. Ya. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan? Oh, kalau nggak ada berarti aman-aman aja ya. Ada yang ditanyakan teman-teman? Temannya baru masuk langsung ada yang ditanyakan. Sio langsung Pak. Sio. Speechless langsung. Speechless langsung. Jadi gitu ya. Jadi saya sudah umumkan UASnya sudah dimulai secara tidak langsung. Ya, UASnya sudah dimulai secara tidak langsung. Jadi silakan kontak-kontakan sama kelompoknya, karena saya jamin UAS ini nggak bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari. 1 minggu kayaknya enggak juga ya. Ya tergantung sih. Nah, kayak gitu ya. Jadi saya kasih waktu sebulan. 1 bulan dari hari ini. Lalu saya sudah infokan bertahap. Jadi sekarang install dulu 1 minggu. Minggu depan ngerjakan yang ini 1 minggu, 2 minggu lagi ngerjakan yang ini. Minggu terakhir bikin laporannya gitu kira-kira. Tapi kalau mau direkap langsung di akhir semua dikerjakan ya enggak apa-apa juga. Kayak gitu. Putra Yasa gimana? Ada pertanyaan? Aman Pak. Nah, ini Nesa baru gabung nih, sorry baru lihat ya. Nes, hidup kamera Nes, di mana kamu? Jangan Pak, lagi di kamar. Oh, enggak di kampus? Enggak lah. Oh, tak kira kamu di kampus, saya enggak di kampus ya.
Nggak ada ke kampus tadi, Nas? Gimana Pak? Nggak ada ke kampus tadi? Tadi nggak ada, besok baru kampus lagi. Oke, oke. Sip, 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 sip. Pak, bo sud, Pak, bo tawang manggang. Oh iya Pak. Kamera depan dulu, kamera depan sekali. Ih. Nah, itu dia. Nes, download Metasploitable. Ya. Nanti kalau ada yang minta ke kamu kasih. Nggak boleh minta sama bapak ya. Boleh sih. Ya, lalu Metasploitable itu nggak ngapain saya belum kasih tahu ya. Yang jelas itu akan saya cicil minggu depan dan 2 minggu lagi. Yang seminggu ini silakan install dulu, lalu bikin laporannya kalau mau dicicil. Kalau mau H-1 atau ngebut seminggu silakan juga. Silakan diatur aja. Intinya hari UAS adalah hari terakhir ngumpul. Saya udah kasih clue-nya. Ya, walaupun saya belum tulis di Google Classroom. Saya sudah kasih petunjuknya. Jadi hari UAS adalah hari terakhir ngumpul. Bukan soalnya baru diumumin. Soalnya diumumin sudah dari hari ini. Gitu kira-kira. Aman putra saya, aman ya? Aman. Baru keluar dari negara ya. Ya, baru keluar dari penjara. Makanya rambutnya hilang. Iya, gue juga Pak. Apa? Kayaknya beban pikirannya nambah banyak, bukan hilang. Kita tanya beberapa temannya ya. Iya coba. Nice. Siapa kita tanya Utaya? Boleh, ini Pak. Oh, Emi. Ah, ya, 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 ya. Emi. Halo, Emi. Mana Emi? Nah, kamu dipanggil sama Putra Yaso. Kenapa manggil-manggil saya? Nah, tuh jawabnya sekarang. Kan katanya random Pak. Oh, itu. Putra Yaso mau nanya, saya nanya apa ke Emi? Bebas mana aja. Oh, itu mana sih tentang kopi shop. Gimana Emi, ada masalah kira-kira UAS-nya? Ada yang ingin disampaikan? Sejauh ini sih belum Pak, nanti barusan Bapak tak ubah lagi. Nes, bantu Emi ya. Nah ya, nanti Nesa standby sama sebulan ke depan untuk membantu kalian UAS. Ya. Kalau enggak gitu, sing lulus KP Nesa. Ah, ngancamnya gitu aja. Ujian KP-mu bukan ujian sama saya, Nes. Silakan ujian sama mahasiswa-mahasiswa di sini gitu. Asal bisa bantu mahasiswa di sini lulus uji KP. Pokoknya kejam KP-nya. Oke, Emi udah. Emi, saya harus nanya siapa? Nah, wah udah ditunjuk. Ya. Masa nunjuk saya lagi? Nah, BGR gen. Emi lama menentukan pilihan. Apa ya? Dibikin kamu, Bang Emi lah. Ayo tinggal milih aja Mi, saya yang ngomong. Cewek boleh Pak? Boleh. Putra Yasa demen ya kalau cewek. Mbak Dayu Laksmi. Oh, Dayu Laksmi. Mana siapa tuh Dayu Laksmi? Ida Ayu. Oh, Dayu Nyoman Laksmi. Halo Dayu. Nah, kamu udah ditunjuk sama Emi. Iya Pak.
Nggak apa-apa. Putra Yasa mau bilang apa ke Dayu? Selamat sore aja pak. Oh, selamat sore katanya Dayu. Ya, makasih Putri Ase. Nah, biasa ngidang pulas Putra Yasa aja. Dayu ada kendala kira-kira UAS-nya? Jauh ini belum Pak, kan belum kerjain Pak. Oke, sip deh. Kelompoknya sama siapa? Ini Bunga Bayu Herlambang. Oke, ada orangnya di sini. Kurang tahu Pak. Oke. Sebentar Pak. Bentar. Tadi ada yang nanya di chat ya. Isi laporannya apa aja? Itu ada di slide ya. Tadi tujuan, apa yang dilakukan, hasilnya apa, hingga di akhir itu adalah memberikan rekomendasi untuk perbaikan kerentanan. Ada di PowerPoint semua. PowerPointnya udah ada di Classroom sejak tadi pagi. Ya, jadi instruksi pertama adalah install dulu. Minggu depan dan 2 minggu lagi 14-15 pertemuan 14-15 saya kasih apa yang harus dilakukan dan bikin laporannya. Sehingga di UAS tinggal dikumpul saja. Gimana Dayu? Ada orangnya? Ya Pak, Tanti. Oke, sip deh. Setelah Dayu kita lempar. Dayu, saya harus ngomong sama siapa? Siapa Pak ya? Be- Saya mau Oke. Asik juga kalau gini ya. ke Gus Indra Pak. Yang nanya tadi itu Pak. Yang mana tuh namanya ya? Itu Pak Gus Indra siapa keadaan tuh Pak? Pokoknya itu dia Oh. teman saya Pak. Oh, wih, dari ide Ayu kita pindah ke ide bagus. Wih, so sweet banget ini. Gus Indra. Ya pak. Nah, ini satu semeton sama Dayunya. Satu pedarman. Nah, maksudnya bukan satu griyo kan? Bukan. Oh, bukan. Kalau Gus Indra dari mana? Saya asli kawan. Oh, Sukawati. Kalau Dayu di mana? Babaan Pak. Di Joma dan Babaan lah. Oh, sama-sama Gianyar ini. Sama-sama Gianyar. Oh. Oh. Ini bersatu Pak. Nyar bersatu pak. Weh, mantap. Semeton belah mana Gianyar nih? Ya, Gus Indra gimana UAS kira-kira? Aman ya? Aman tiga. Aman. Aman. UTS kemarin aman. Aman. Nah, oke. Kalau di DVW aman, di Metasploit table nih aman tak? Nggak sama deh. Sama kesamaannya adalah dia sama-sama korban, maksudnya sama-sama mesin virtual yang siap diserang. Itu kesamaannya. Jadi kalau DVWA itu dia berbasis web, ya, jadi dibukanya di browser. Kalau Metasploitable itu dia kayak sistem operasi. Jadi dia udah OS, ya, gitu. Intinya sama-sama korban aja. Kita dan nyerangnya kita sama-sama di Kali Linux. Sama-sama di VirtualBox juga. Jadi secara analogi, secara apa ya? Secara struktur gitu sama. Cuma di DVWA itu apa namanya? Bukan di Metasploitable lebih banyak pilihannya. Jadi lebih banyak banget yang bisa dilakukan gitu. Gitu kira-kira Gus Indra. Ya ya pak. Mantap. Nih Gus Indra sama Dayu setelah kelas ini bisa jodoh siapa tahu nih. Pak, dia udah punya pacar Pak. Iya. Aku, Oh, Gus Indra udah punya pacar. iya Pak. Nah, kok diam aja Gus Indra nih? Udah. Oh, udah. Pacarnya udah Dayu juga. Enak sih. Tapi kan Eh, kuning gitu. Gimana nih? Masih ada harapan berarti? ya gitu.
Gitu katanya Dayu, selama janur kuning belum merengkung. Selama janur kuning belum melengkung, semua bisa ditikung. Ya, ya hati-hati ya. Aku kan hati-hati. Siapa tahu karena di kelas ini ketemu kan gitu ya. Berhubung yang Brahmano cuma kaliannya berdua. Cuma kebetulan saja, Pak. Ya, cuma kebetulan saja ya. Kok kita kok rasa kuliah milik berdua nih ya, nggak ada ya teman yang lain. Oke, dari Gus Indra kita move on. Gus Indra, saya harus ngomong sama siapa? Cewek apa cowok? Bebas, bebas. Ini kita sambil santai-santai aja ya. Sambil santai-santai aja. Sambil ngebahas UAS, sambil ngobrol-ngobrol santai kan gitu. Gimana Gus Indra? Siapa yang harus saya ajak ngomong? Weh, kalau Gus Indra milih nah. Weh, Teman saya kemana nih? di zoom dah foto-foto yang cewek nih. Teman saya kemana nih, Pak? Iya, yang nggak temen colek satu biar gini. Gini aja. Siapa nih? Ini Gusti Putu Eka. Nih Gusti Putu, oh, di atas lagi dikit. Halo, siapa namanya? Siapa manggilnya ini? Yang ditunjuk Gus Indra? Mana ini yang ditunjuk Gus Indra? Putu Eka. Halo, halo, Putu Eka. Bisa dengar suara saya? Ya, tidak menjawab dia, Gus. Tidak menjawab dia, Gus. Yang lain, Gus. Ini aja dah, Pak. Ini Kadek Kanti Dahyani. Oke. Iya, halo Pak. Nah, ayo, ini langsung nyaut. Siapa nama panggilannya jadinya? Tanti. Tanti. Oke. Ya. Ya, sip. Tanti dari mana? Dari Luku. Oh, dari Lukluk Menui. Semeton Badung. Ya. Tadi Semeton Gianyar, sekarang Semeton Badung. Tanti gimana kira-kira UAS-nya? Apakah bisa dilalui? Karena belum ngerjain, belum tahu sih Pak ada kendala apa enggak nanti. Oke. Nah, kira-kira dulu feelingnya gimana? Agak susah sih kayaknya. Oke, teman kelompoknya ada di sini? Ya itu Dayu tadi. Oke. Sip deh. Jadi UAS-nya sudah diinfo dari sekarang walaupun belum resmi terposting di Classroom gitu ya. Jadi minimal nginstal dulu, nyoba-nyoba nginstal, gampang kok. Ya, sehingga bisa dilakukan bertahap per minggunya dan nggak numpuk. Itu tujuannya. Ya, sehingga di akhir tuh muncul sebuah laporan dan tentu saja pengalaman yang didapat. Sip. Siap Pak. Nah, dari Tanti kita pindah Semeton Badung, kita pindah Tanti, saya ngomong sama siapa? Kira-kira lagi 2 orang lah ya. Oke. Asik kalau kayak gini. Random aja. Ya, random aja. Ini banyak yang love kabur takut ditunjuk nih. Hmm, eh. Ini bawa Ikadek Bagus Erlangga Putra. Nah, oke, ternyata dari cewek menunjuk cowok. Dek bagus? Dek Gus. Nah, oke. Dek Gus ditunjuk sama Tanti, mumpung namanya sama-sama kadek nih. Habis ini minta nomor HP-nya Tanti gitu ya. Di grup kan ada. Dek bagus dari mana? Dek bagus. Saya dari negara, Pak. Woi, sekarang lagi di negara berarti? Oh enggak, di pasar, Pak. Oke, Ubung, Pak. oh di Ubung. Sip, Semeton Negara merantau ke Ubung. Ya, Dek bagus gimana kira-kira UAS aman? Ya
Oke, UTS kemarin bisa? Bisa Pak. Sip. Teman kelompoknya ada di sini. Kebetulan bentar. Oke, Lydia. Oke, silakan. Pak. Nggak ada. Oke, mungkin nggak hadir ya. Oke, sip deh. Lagi satu ya. Lagi satu sebelum kita tutup. Dek Gus. Tunjuk Gus. Lagi satu Gus. Nesa aja yang saya kenal Pak. Ya. Nesa bukan mahasiswa. Mahasiswa. Iya, maksudnya kan nggak kuliah di sini, itu asisten tuh. Jangan Nesa udah berat kerjanya selama sebulan ke depan. Jadi itu aja Pak. Siapa? Indra Yoga. Nanyain tadi cowok ternyata. Weh. Itu yang kenal. Tidak harus yang kenal. Oke, kita pindah ke Gung Indra. Gung Indra. Mana Gung Indra? Halo Gung Indra. Gung Indra. Masuk Gung. Gung Indra AFK nih. Dek Gus, yang lain Dek Gus. Ya. Kejar Pak. Ini Putu Mita. Siapa? Ini Putu Mita. Niputu Mita. Kok nggak ada di? Saya Pak. Oh, sorry. Oh, depannya nim. Sorry, depannya nim. Saya nyari depannya n, nggak ada ternyata depannya nim gitu loh. Ya, Mita dari mana Mita? Dari Tabanan Pak, Sumatera Barat. Zemanan, Selamadang Barat, Semeton Liak Ibo nih. Sekarang lagi di Tabanan. Ya, Oke, lalu gimana kira-kira UAS yang akan datang? UASnya apakah akan bisa dikerjakan? Askun Hare bisa Pak. Oke. Selama kan berkelompok Ya, teman kelompoknya ada sini. ada. Oke, sip deh. BTW ini ya, kalau teman-teman lihat ya, foto profilnya Dek bagus dan Mita sama loh. Sama-sama senja. Ya, itu sama-sama sunset, terus mataharinya sama-sama di kanan lagi kan? Nah, mereka kan kapelan emang. Oh gitu, cocok. Jangan Pak, Mita udah punya Pak. Oh, Udah punya Pak. patah hati Dek Gus nih. Nah, cocok tuh prinsipnya Putra Yaso. Ya, Dek Gus jangan patah hati. Ya, ikuti prinsip gini tadi, ikuti prinsipnya Gus Indra. Sebelum janur kuning melengkung masih bisa ditikung gitu ya. Ya, mumpung foto profil sama itu udah kode alam tuh. Enggak dulu. Oke deh teman-teman, kayaknya cukup ngobrol kangen kaunya. Ya, minggu depan kita sempatkan lagi 10-15 menit untuk ngobrol kangen kau saling colek gitu ya. Tapi mohon maaf jangan ada yang tersinggung, tadi itu semua ngobrol-ngobrol santai dan bercanda aja. Gitu ya, tidak ada maksud yang aneh-aneh gitu ya. Ya walaupun kita online, semoga cepat normal, cepat offline. Ya dimanfaatkan saja media yang ada untuk dapat bisa sosialisasi, ngobrol-ngobrol kayak gitu ya. Lalu mohon maklum kalau suaranya berisik, live tidak maksimal karena saya lagi tidak di rumah, hari ini nggak sempat ke kampus karena tadi ke Bangli gitu ya. Bangli sampai sore nggak sempat ke kampus, lalu langsung nyari tempat terdekat agar bisa live kayak gitu kira-kira. Nah, lalu soal materi UASnya sudah saya share sedikit, sudah dimulai UASnya. Jadi silakan kontak teman kelompoknya ya untuk mulai mengerjakan. Ya, mulai mengerjakan nanti sudah berjalan sehingga nanti sebulan ke depan. Kayak gitu kira-kira ya. Oke, terakhir ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada boleh dada-dada. Kita mau pulang. Diklik dada-dadanya di bawah. Kalau udah aman, diklik dada-dadanya. Saya kasih contoh. Nah itu. Kalau di kelas lain itu ada pertanyaan,
Kalau di kelas saya itu dada-dada mau pulang gitu ya. Salah fungsi. Ayo boleh klik dada-dadanya semua, kita mau pulang nih. Aman ya. Kalau udah aman dada-dada. Pulang ke mana nih, Pak? Saya sih belum pulang sampai malam sini. Weh gaya gini Pak, ngedengang B Vin, awas mani nah. Nah. Oh, mani abo kok naik ke kampus. Nah, orin dada live. Dada apa? Dada orin. Oke ya teman-teman, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore.